Oke guys, balik lagi bareng gue Demi di channel Caramel Popcorn, channel spesialis yang khusus bahas film-film Asia yang berisikan film Asia. Cuy. Film yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah film yang bergenre drama romance dari Filipina lagi nih, yang berjudul Mahjong Night tahun 2021 cuy. Mantep nih, film baru masih ya. Aduh, nih ada bakso lagi lewat. Masuk suara cu. Film yang berdurasi tayang 1 jam 51 menit ini rilis pada tanggal 12 November tahun 2021 dan disutradarai oleh Lawrence Fajardo, dibintangi oleh Angelique Kang, Sandy Guzman, dan Jamila Obispo cuy. Aduh. Berkisah tentang seorang wanita yang terpaksa harus tinggal serumah dengan ayah angkat saat orang tuanya berpisah. Berhubung ayah angkat wanita ini orangnya diceritakan sangat keras kepala, ia pun harus merasakan bagaimana rasanya diperlakukan sang ayah dengan seenaknya saat di rumah. Apa yang akan terjadi dengan hidup gadis ini di ending cerita? Nah, sering menalu cerita dari film ini, siapkan cemilan kalian, langsung aja dah kita gas ke pembahasannya cuy. Empit tumlau, betul nggak? Ani unau leda, melabun tahsan liman tancai. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang gadis ahli penjinak burung yang dipanggil sang ibu turun ke bawah biar bantuin ibunya beres-beres. Mbak-mbak pura-pura melihat halaman bernama Alexa dan sang ibu asik melihat berita bernama Esther. Saat Esther pergi ke gudang mau ngambil sesuatu, datanglah sang ayah angkat rambut kuncir abis pulang belanja yang minta dibantuin nurunin belanjaan terus pergi lagi. Mas-mas kumis alis lebat bernama Leo. Saat Leo sang ayah sudah pergi, di gudang, Esther sang ibu terlihat sedang mengambil mahjong karena ternyata teman-temannya diceritakan mau datang pada pengen main mahjong. Saat teman-teman Esther sudah pada datang, mereka semua pun langsung aja memulai permainan sambil drama nangis-nangis dikit karena ceritanya udah lama gak pernah ketemu lagi. Mas-mas, bapak-bapak, au-au ai-ai bernama Wailo, dan mbak-mbak sangar istrinya mafia bernama Amparo. Nur aja pantun nih gue nih. Saat bapak-bapak au-au dan mbak-mbak sangar sibuk bermain mahjong, di dapur terlihat Alexa yang sedang mengerjakan tugas online sambil mengajari penjaga rumah yang disebut Big Boy untuk memasak. Beberapa saat, datanglah mas-mas bocil entah dari mana, yang ternyata dia ini adalah sopir pribadinya Amparo sang mbak sangar. Mas-mas main masuk ke dapur minta air putih bernama Gaspar. Tahu kalau Mas Gaspar kayaknya kehausan, Alexa pun menawarkan makanan untuknya, yang membuat Mas Gaspar ini ya iya aja langsung ngambil nasi segunung dan bergegas pergi. Melihat Alexa udah cantik terus jago memasak, Mas Gaspar pun mulai berniat aneh-aneh yang kelihatan dari mukanya memperhatikan dari luar jendela. Sujon dah gue nih. Saat masakan sudah siap, Alexa pun keluar memanggil bapak-bapak au-au dan mbak sangar karena dari sore main mahjong tapi pada belum makan. Alexa yang kelas online-nya sudah selesai, ia pun keluar untuk merokok dan bertemu Mas Gaspar dari tadi makan gak habis-habis. Berhubung Mas Gaspar ini sudah makan banyak tapi gak kenyang-kenyang karena mungkin lupa baca bismillah, ia pun mengajak Alexa ngobrol dan berkenalan dan minta dikasih tahu Instagramnya biar bisa follow-follow. Keanehan pun mulai terjadi saat Mbak Amparo beralasan ingin mengantar peliharaannya kembali ke mobil. Mbak sangar malah memanggil Gaspar supirnya dan minta dipijitin di dalam mobil pas udah beres pada ngerokok. Langsung saja, Mbak Amparo malah menangkap belut dan langsung melakukan adegan cangkul gergaji mobil bergoyang. Aduh. Setelah belut tambak dipermainkan sesuka hati, Mbak Amparo pun kembali nemuin teman-temannya dan bilang kalau Gaspar bakal gantiin dia main mahjong. Sementara itu, saat Gaspar bocil sibuk main mahjong sambil digodain bapak-bapak au-au ai-ai, Mbak Amparo terlihat sibuk marah-marah di telepon karena ia merasa sedikit hanya diberikan uang 2 juta peso oleh suaminya. Gaspar mas-mas bocil yang sudah punya waktu luang saat Mbak Amparo kembali ke meja mahjong
Ia pun mengirimkan teks berupa DM Instagram kepada Alexa, sembari merayu-rayu gadis single itu dikit-dikit. Terlihatlah Leo sang ayah angkat yang baru saja pulang dan memperingatkan Esther agar teman-temannya bayar karena udah pada makan di rumah. Aduh, nih orang ini pelit kapan nih? Leo diceritakan adalah seorang laki-laki yang keras kepala, yang suka marah-marah, suka tiba-tiba pusing gak jelas saat pulang ke rumah. Aduh, nih suara kulkas lagi masuk. Lantas saja, sikap jahat Leo ini pun terungkap saat Leo masuk ke kamarnya Alexa dan langsung saja menggerayang-gerayang badan anak angkatnya itu. Aduh, nih gak bener nih, jangan dicontoh ya. Alexa yang ternyata selama ini telah diperlakukan tidak senonoh oleh ayah angkatnya sendiri, ia pun terngiang menangis dan memutuskan untuk tidur di gudang tempat di mana Big Boy atau penjaga rumah mereka tinggal pada malam itu. Besoknya, Mas Gaspar yang baru aja bangun, ia pun ngajakin Alexa ngobrol saat pagi-pagi ketemu di taman di pinggir kolam. Melihat anak angkatnya dideketin sama mas-mas bocil yang tidak ia suka, Leo pun bergegas turun dan memperingatkan Alexa jangan berani aneh-aneh sama bocil tukang bawa mobil. Siangnya, saat berkumpul di kolam, terlihat ada orang yang datang, yang ternyata itu adalah suruhan temannya Leo yang ingin menagih cicilan karena Leo ini punya banyak utang. Beres memberikan uang untuk cicilan hutang, keluarlah Alexa dengan adegan slow motion yang membuka bajunya pengen berenang ceritanya seksi. Gak mau mas bocil supir pribadinya menghayal ngeliatin Alexa buka baju sambil makan sate. Mbak Ampara pun memanggil dan minta dipijitin biar mas-mas bocil gak mikir aneh-aneh. Leo yang lagi-lagi mendapat telepon dari temannya yang menagih hutang, ia pun marah-marah dan kesal sampai-sampai ngedorong Big Boy jatuh ke kolam renang. Leo yang pusing dan migrain karena mungkin kebanyakan hutang, ia malah melampiaskan kekesalannya dengan masuk ke kamar Alexa dan mencoba bertindak tidak senonoh lagi dengan anak angkatnya itu. Melihat Esther temannya tertekan menjalani hubungan dengan Leo, Mbak Amparo yang memang sangar, ia pun bilang kalau ia tidak akan mau tunduk dengan siapapun dan gak bakal takut kayak Esther menghadapi Leo suaminya. Akibat perkataan itu, Esther pun mulai memberanikan diri untuk bertanya berapa banyak Leo telah berhutang dan apa yang telah Leo gadaikan. Mendengar hal itu, Leo pun lantas menjadi panas dan bilang kalau Esther jangan berani-berani ikut campur urusannya karena Leo lah satu-satunya yang bekerja di rumah itu untuk menghidupi Esther dan anaknya. Di sisi lain, Mbak Amparo yang terlihat sibuk mengurus urusan rumah dengan para pembantunya, ia pun menghampiri Gaspar dan menyuruhnya untuk menggantikannya lagi saat main mahjong. Esther yang menangis dan sedih beres dimarah-marahin Leo, ia pun juga meminta Alexa untuk menggantikannya saat bermain mahjong. Saat permainan terus berlanjut sampai tengah malam dan selesai, Mas Gaspar dan Alexa yang masih beres-beres dan melihat yang lain udah pada tidur, mereka malah mengambil kesempatan itu untuk berciuman dan lanjut cangkul gergaji. Aduh, nih outdoor nih mantap nih. Melihat nyonya bosnya datang dari kejauhan, Gaspar bocil pun langsung cus kabur terbirit-birit karena baru aja mulai dan mungkin bakal sakit kepala. Mbak Amparo yang sudah sedikit curiga sama mas-mas bocil, ia pun memperingatkan mas bocil sok-sok gaul agar jangan berani macam-macam sama Alexa. Saat mas-mas bocil motor knalpot nyaring masih migrain karena belum apa-apa udah mau ke gap, tahu kalau Mbak Amparo udah tidur di dalam mobil, mas bocil malah nekat menyelinap naik genteng ke kamarnya Alexa untuk menuntaskan misinya cangkul gergaji sequel kedua. Gigih orang ini ya. Mendapat omelan dari Leo ayahnya kalau Alexa jangan berani macam-macam sama Gaspar tukang kemudi mobil, Alexa pun pergi menghampiri Mas Gaspar ke mobilnya dan berniat meminta bantuan untuk membawanya kabur dari rumah itu. Mas Gaspar yang gak punya duit mau diminta diajakin kabur, ia pun cuma bisa ngerokok hahe-hahe gak punya solusi. Melihat Mbak Amparo ganas datang berjalan mendekati mobil, Mas Gaspar pun panik dan menyuruh Alexa untuk sembunyi di kursi belakang. Naasnya, Mbak Amparo malah masuk ke dalam mobil dan minta dikasih jatah cangkul-cangkul mobil bergoyang. Melihat Gaspar bocil ternyata emang mas-mas kelakuan gak bener, Alexa pun sadar dan udah gak mau lagi ngeladenin mas-mas motor trek-trekan. Sementara itu, Leo yang lagi-lagi pusing bermasalah dan terus dicari oleh debt collector,
Ia pun melampiaskan pusingnya dengan menerima tawaran Nestor untuk menggantikannya bermain mahjong biar Leo ini ada hiburan. Naasnya, saat Leo kalah dan ditawarin Mbak Amparo ganas mau minjamin uang, Leo malah berkata kasar bilang Mbak Amparo ngapain bawa mas-mas bocil gak jelas ke rumahnya, yang membuat hubungan kedua orang ini menjadi tegang. Mbak Amparo yang memang sangar karena hidupnya udah kayak mafia. Karena kesal, Mbak Amparo pun bergegas ke mobil untuk mengambil sebuah pistol dan kembali ke meja mahjong buat ngelanjutin perkara dengan Leo. Leo yang juga balik ke kamar buat ngambil pistolnya di lemari. Ia pun juga balik ke meja mahjong buat siap-siap kali aja bentrok. Benar saja, di saat keadaan sudah memanas, Mbak Amparo malah mengeluarkan pistol kepunyaannya dan langsung saja baku tembak dengan Leo pada saat itu. Setelah Mbak Amparo tumbang karena ditembak Leo dari belakang dan jatuh ke kolam, Mas Bocil knalpot nyaring yang gak tahu harus ngapain. Ia pun kabur lari ketakutan dan berakhir meninggal karena ditembak Leo yang sudah menggila. Leo yang sudah diliputi amarah dan ketakutan karena sudah mengambil nyawa 2 orang. Ia pun juga lantas mengejar Alexa yang saat itu berteriak dan lari ketakutan setengah mati. Beruntungnya, sesaat Alexa tersudut dan tertangkap rebahan di taman, datanglah Big Boy penjaga rumah yang langsung mukulin Leo menghajarnya pakai batang ranting pohon. Dan filmnya pun berakhir tragis dengan kematian Leo, mas-mas kumis sang pemilik rumah, dan Alexa yang sekarang sudah bebas dari sikap kejam ayah angkatnya. Cuy. Aduh nih endingnya malah serem ya. Apa ini filmnya nih? Guys, ya mungkin segini aja ya untuk pembahasan alur film kali ini ya. Ini buat kalian yang pengen nonton full movie-nya, kalian langsung aja search nonton film Mahjong Night tahun 2021 di Google Chrome cuy. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, mantap nih, ada pesan moral lagi ya. Jadilah mas-mas bapak-bapak au ai cuy. Hidupnya lempeng-lempeng aja gak bikin masalah ya. Udah gitu aja ya. Mantap. Seperti biasa nih, gue mau ngucapin terima kasih banyak nih buat kalian yang udah nonton, dan terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe ke channel Karamel Popcorn. Kita juga punya channel Karamel Popcorn yang kedua, yang ketiga juga ada. Kalau kalian mau subscribe silakan, linknya ada di deskripsi cuy. Nanti kita bakal bahas film-film seru yang bagus-bagus lagi ya. Mungkin segini aja untuk kali ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Gue Demis sebagai narator pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching guys. Bye-bye.